ya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Alhamdulillah, terima kasih. Anak-anak, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah sekarang coba kalian lihat di kolong bangku kalian, apakah terdapat sampah atau tidak. Jika di kolong bangku kalian terdapat sampah, silahkan buang sampahnya ke tempat sampah. Dan jangan lupa untuk mencuci tangannya ya, supaya kita dapat terhindar dari segala macam penyakit. Oke, semuanya sudah masuk di dalam kelas? Jika semuanya sudah masuk ke kelas, selanjutnya kita akan merapikan tempat duduk kalian ya. Untuk meja barisan kedua, ketiga dan juga keempat, silakan sejajarkan dengan meja yang ada di barisan pertama. Nah, jika sudah begini kan enak dilihatnya, terlihat rapi dan juga nyaman dalam proses pembelajarannya. Oke anak-anak, apakah semuanya sudah siap belajar? Oke, jika semuanya sudah siap, kita tepuk semangat dulu ya supaya kita tambah semangat dalam mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Masya Allah. Nah, sekarang pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Nah, sekarang silakan buka buku paketnya ya, halaman 1. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Jika tidak ada energi, semua makhluk hidup tidak dapat melakukan aktivitasnya. Contohnya seperti bekerja, belajar, dan lain-lain. Apakah kalian tahu sumber energi apa saja yang ada di bumi? Ya benar, matahari. Matahari termasuk ke dalam sumber energi. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Matahari ini adalah penghasil energi panas dan penghasil energi cahaya terbesar di bumi. Nah, sekarang kita membuat kelompok ya. Silahkan kalian berhitung dari angka 1 sampai 4. Dan kalian berkumpul dengan kelompoknya sesuai dengan nomor yang didapatkan. Dan untuk posisi duduknya, anak-anak bisa membuat lingkaran sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi, sebelah kiri ibu untuk kelompok 1, kemudian di belakang kelompok 1 ada kelompok 2, kemudian untuk di sebelah kanan ibu ini untuk kelompok 3, dan di sebelahnya lagi untuk kelompok 4. Sudah berkumpul semua dengan kelompoknya? Oke, sekarang kalian amati gambar dan diskusikan dengan teman kelompoknya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku paket halaman 2. Apakah sudah selesai anak-anak? Baik, silakan sekarang kumpulkan hasil diskusinya dan untuk kelompok 1 maju ke depan dan presentasikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi dari gambar tersebut kita bisa melihat bahwa seluruh anggota keluarga memanfaatkan sinar matahari. Berdasarkan gambar tersebut kita dapat melihat ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian dengan memanfaatkan sinar matahari. Energi panas matahari dapat mengeringkan benda yang basah dan dapat terlihat juga seorang pria yang berolahraga di ruangan terbuka. Di ruangan terbuka manusia dapat menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Kemudian di gambar tersebut juga ada seorang bayi yang sedang berjemur. Dengan berjemur maka tubuh kita akan menjadi sehat. Dan manfaat dari matahari adalah yang pertama, untuk mengeringkan pakaian. Alasannya karena pakaian akan kering jika dijemur di bawah sinar matahari. Yang kedua, berguna untuk kesehatan tulang. Contohnya seperti adik bayi yang sedang berjemur, maka adik bayi tulangnya akan lebih kuat. Kemudian yang ketiga, energi matahari dapat membantu dalam pembuatan makanan pada tumbuhan. Hal ini juga bisa disebut dengan fotosintesis. Contoh kegiatan lain tentang pemanfaatan matahari dalam kehidupan sehari-hari, selain manfaat yang telah disebutkan tadi, diantaranya adalah yang pertama, panas matahari bermanfaat untuk menjaga suhu bumi. Jadi bumi akan terasa hangat. Kemudian yang kedua, panas matahari berperan dalam siklus air di bumi. Yang ketiga,
Panas matahari membantu proses pengeringan. Contohnya seperti petani yang menjemur gabah akan mudah kering ketika ada panas matahari. Kemudian yang keempat, panas matahari mengakibatkan air laut menguap yang akan membantu petani garam ketika proses pembuatan garam. Dan yang kelima, energi matahari bermanfaat juga untuk menghasilkan listrik. Bisa kita sebut dengan PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Dan yang keenam, panas matahari juga dapat membunuh kuman-kuman loh. Oleh karena itu, anak-anak ketika pagi hari usahakan ya harus membuka pintu dan jendela. Karena ketika sinar matahari masuk ke dalam rumah kita, maka kuman-kuman yang ada di dalam rumah akan hilang. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan matahari sebagai sumber energi. Nah, percobaan ini dilakukan secara berkelompok ya, dan kelompoknya itu seperti yang tadi. Di sini Ibu sudah siapkan bahan-bahan untuk percobaannya. Ada sapu tangan, ada tisu, dan juga ada kertas. Setiap kelompok mengambil 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Kemudian dibasahi semua ya. Setelah itu kalian jemur sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertasnya di tempat yang panas. Sedangkan sisanya kalian jemur atau kalian tempatkan di tempat yang teduh atau tempat yang tidak terkena sinar matahari. Jika sudah selesai, anak-anak bisa mengamati dan menuliskan perubahan apa yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Anak-anak dapat menuliskan hasil percobaannya ke dalam tabel percobaan yang sesuai dengan yang ada di buku paket. Nah, di sini terdapat 2 tabel. Tabel yang pertama untuk percobaan di bawah sinar matahari dan tabel yang kedua untuk percobaan di tempat teduh. Jadi, setiap 15 menit, 30 menit, dan 60 menit, anak-anak dapat memeriksanya. Kemudian ditulis apakah sinar yang dijemur di bawah matahari apakah sudah kering, belum kering, atau masih basah ya. Dan jangan lupa juga untuk membuat kesimpulannya ya anak-anak. Dan jika sudah selesai, silakan kalian tuangkan hasil percobaan kalian ke dalam laporan kegiatan percobaan yang terdapat di halaman 4. Sambil menunggu percobaan, anak-anak bisa membaca kisah Ali si biji energi. Baik anak-anak, jika sudah selesai membacanya, jangan lupa ya percobaan kita tadi. Nah, alhamdulillah ya percobaannya sudah selesai. Dan sekarang Ibu meminta perwakilan 1 orang dari salah satu kelompok yang mau maju ke depan mempresentasikan hasil percobaannya tadi. Oke, boleh Ani dari kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Wah, bagus sekali ya presentasinya. Beri tepuk tangan. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada yang sama ataupun ada yang beda dengan hasil percobaan yang telah disampaikan oleh kelompok 2? Semuanya sama ya? Baik, kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Berikut ini merupakan hasil pengamatan percobaan kita tadi. Kalian bisa membacanya dan juga memahaminya. Dan kesimpulan dari percobaan ini yang pertama adalah tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di bawah panas sinar matahari lebih cepat kering. Yang kedua, tisu yang dijemur di bawah panas sinar matahari langsung lebih cepat kering. Kemudian yang ketiga, tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di tempat teduh lebih lama kering karena tidak terkena panas sinar matahari, sehingga penguapan air pada benda-benda tersebut lebih lama. Dan kesimpulan yang keempat, panas matahari dapat mengeringkan benda-benda yang basah. Sekarang silakan kalian duduk di bangku masing-masing ya anak-anak. Sekarang Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian untuk menuliskan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Dalam bentuk peta pikiran ya anak-anak. Kalian juga dapat menambahkan gambar supaya peta pikirannya dapat lebih terlihat menarik. Dan tugas individunya ini dikerjakan di rumah ya anak-anak. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Amatilah gambar yang ada di halaman 6. Ada gambar apa di sana? Ya, betul, ada gambar jagung bakar. Apakah kalian pernah makan jagung bakar?
Wah, pernah semua ya, pasti rasanya enak kan? Nah, ini adalah salah satu mengelola sumber daya alam untuk dijual dan dikonsumsi oleh manusia. Nah, sekarang coba kalian diskusikan pertanyaan berikut bersama teman sebangkunya ya. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Ibu akan memberikan satu contoh ya anak-anak, nanti anak-anak bisa menambahkannya. Jadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi, maka harga jagung pun akan meningkat. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Salah satunya adalah dengan memperbanyak pasokan. Apakah sudah dijawab pertanyaannya? Apabila sudah, mari kita baca teks bacaan yang ada di halaman 7. Silahkan Una untuk membaca teks tersebut secara nyaring. Dan yang lainnya dengarkan dan simak ya. Baik, terima kasih ya Una. Berdasarkan teks tadi, ternyata Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat dikelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah, tapi kita juga harus bijak dalam penggunaannya dan harus tetap dilestarikan. Adapun minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Kenapa demikian? Karena karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Setelah anak-anak memahami materi tadi, kalian dapat mengerjakan pertanyaan yang ada di halaman 7 dan sampai 8. Pertanyaan ini dijawab secara mandiri ya. Jika sudah selesai, silakan kalian kumpulkan ke ibu. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Kesimpulan pada pertemuan hari ini adalah sumber energi matahari sangat penting bagi kehidupan kita, baik bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, anak-anak juga telah belajar mengenai sumber daya alam ya. Sumber daya alam ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau terus tersedia, dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya yang terbatas. Apa saja sih contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Ya benar, ada tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ada apa saja ya? Ya benar, ada minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Sebelum kita akhiri, jangan lupa kalian kerjakan tugasnya ya yang sudah ibu berikan, yaitu menuliskan manfaat sumber matahari bagi kehidupan dalam bentuk peta pikiran. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.